Hai semua, sorry ini kayaknya agak error deh. Komennya nggak bisa kebaca, terus aku restart. Kembaran pakai apa ini? Iya pada kembaran lucu kalian. Cie wisuda. Iya kemarin wisuda. Terima kasih semuanya. Sarjana. Iya alhamdulillah setelah menunggu 1 tahun lebih dikit. Harusnya aku tuh wisuda bulan Mei tahun lalu, cuman tiba-tiba ada pandemi, jadinya harus mundur. Selamat wisuda dari Kak Melisa, terima kasih. Yuk bisa yuk S2 bun. Sumpah kalau S2 gak ada tesis, kalau lulusnya cuman kayak ujian doang gitu, mau deh aku. Belum siap, kayak harus kerjain skripsi babak 2 gitu. Pusing gak sih? Tenang S2 gampang kata Kak Alkart. Emang iya? Kan harus bikin tesis. Susah lah bun. Yuk semangat yuk, iyalah semangat. Cari jurusan yang tanpa tesis, emang ada? Tesis lebih mudah dari skripsi. Emang iya? Jangan pikirin pusingnya dulu. Tapi kan S2 emang lebih ini kan, lebih pendek jangka waktunya kan, 2 tahun ya atau berapa gitu. Di luar negeri aja Ci, di luar negeri asik sih, bisa belajar mandiri juga. Aku masih kelas 9, aku diam hanya menyimak. Semangat Kenia, bentar lagi kuliah. Selamat memasuki dunia perkuliahan. Kenapa sih kalian nyuruh aku S2 gitu? Kocak deh. Kelas 9 masih 3 tahun lagi Kak, dari siapa tadi tuh? Van Dimas. Wow, masih muda sekali kamu. Tapi pengen gak S2 katanya. Kata siapa tadi ya, ada yang nanya. Pengen sih, cuman ya kalau ditanya pengen sih pengen, cuman kan kadang kayak niatnya tuh susah gitu loh. Belum ada niat yang oh aku pengen banget nih gitu. Kalau ditanya pengen sih pengen nyoba aja, kayak ngerasain lagi gitu loh. S2 peridolan. Kalau ada mau tuh aku. Kepengen S2 sambil kerja deh kata Kak Farhan. Semangat Kak Farhan, ayo bisa. Istirahat dulu Ci, jangan langsung S2. Iya sih bener. Kayak baru tahun lalu skripsian gitu, belum siap.
Aku nggak dibaca komennya, ini dibaca nih. Marvi Suci. Makasih ya semua buat ucapannya, buat hashtagnya, buat wishnya juga. Makasih banget. Aku nggak nyangka dan bersyukur bisa bisa diucapin gitu sama banyak orang, bisa didoain sama banyak orang. Aku seneng banget kalau ngebacain harapan-harapan kalian tuh, kayak ngerasa gimana ya, ngerasanya tuh lebih kayak terharu gitu loh. Kok ada orang banyak yang mau ngedoain aku tuh, aku rasanya seneng banget. Terima kasih. Iya, terus hashtagnya lucu lagi kan, Cie Shani wisuda. Aku kira itu cuma buat iseng-isengan doang gitu kan, maksudnya buat ya gitu deh, tapi ternyata lah malah banyak yang banyak yang pakai hashtag itu. Cie Shani wisuda nya 2. Iya, Cikakui. Betul. Cerita dong wisudanya. Seru. Aku kan sesinya pagi, jadi aku siap-siapnya juga dari pagi. Padahal malamnya tuh baru selesai latihan juga agak malam kan, gitu. Bukan malam sih, pagi malah selesainya. Karena kan emang kita mepet banget kan. Jadi kan kemarin udah diumumin juga bakal ada JKT48 yang baru setelah restrukturisasi, dan banyak banget deadline buat itu. Jadi kita tuh harus latihan terus. Jadi emang belakangan lagi agak padat latihannya. Terus kemarin kebetulan wisudanya dapat sesi yang pagi, yang jam 9. Jadi aku siap-siapnya juga dari pagi gitu. Tidurnya cuman beberapa jam doang, tapi entah kenapa rasanya nggak capek gitu. Biasanya kan kalau tidur beberapa jam, kalau besoknya harus ada kegiatan pagi lagi tuh badannya kayak aduh capek banget, ngantuk gitu. Cuman kemarin waktu wisuda untungnya alhamdulillahnya enggak gitu. Mungkin karena aku excited juga kali ya, dan aku seneng gitu. Jadi waktu aku bangun itu vibesnya udah positif, udah dalam hati tuh kayak ngomong gitu, bangun hari ini wisuda nih gitu, serius. Udah deh. Jadi habis itu aku bersih mandi, langsung berangkat buat make up sama rambut, hairdo maksudnya. Terus habis itu ke tempat wisuda. Dan wisudanya pun kan kemarin offline, maksudnya kayak datang gitu kan, bukan via online. Tapi ada juga beberapa orang yang via online gitu. Karena aku senengnya karena kampus aku tuh nggak memaksakan kita untuk semuanya datang offline gitu. Jadi mereka tuh bikin pilihan mau offline atau online gitu. Cuman emang mereka ngasih taunya agak telat sih gitu. Jadi awalnya tuh kita dikasih taunya wisuda, ya udah wisuda gitu. Dan ternyata setelah itu kan aku sama teman-teman aku udah seneng tuh, kita akhirnya wisuda juga. Teman aku kebetulan ada yang di luar kota, terus akhirnya dia udah keburu untuk beli tiket ke Jakarta gitu. Dan waktu dia udah beli tiket, dari kampus aku baru ngasih tahu ternyata itu ada pilihan, kalau mau online boleh, kalau mau offline juga boleh. Ternyata mereka bikin 2 pilihan. Terus teman aku yang udah beli tiket itu kayak ngasih tahu gitu, gimana ya aku gitu.
temenin dong gitu awalnya kan, temenin dong ini udah beli tiket nih gitu, tapi kampus telat ngasih taunya. Terus akhirnya oh ya udahlah, mumpung ada waktu dan bisa juga gitu, akhirnya aku sama beberapa teman aku yang bisa offline, ya kita daftarnya wisuda offline gitu. Karena apa ya, sebetulnya emang pengen banget kan kita tuh wisuda secara normal gitu, wisuda offline, wisuda yang rame-rame, bisa foto-foto dan lain-lain gitu. Jadi kita selagi di dalam kondisi kayak gini, di masih pandemi gini, kita dikasih kesempatan buat bisa wisuda offline ya. Jadi aku rasa kayak oke gitu, kenapa enggak, kita coba gitu. Udah deh akhirnya offline kemarin wisudanya. Tapi tetap kemarin walaupun wisuda pun semuanya mengikuti protokol kesehatan banget gitu. Jadi aku seneng juga sih, mungkin dari pihak kampus juga udah merencanakannya baik-baik. Jadi bener-bener dari awal sampai akhir tuh bener-bener sangat mengikuti protokol banget gitu. Dan kita diarahkan banget sama panitia-panitia dan staff-staff di sana buat menuntun kita gitu loh, buat selalu ikuti protokol gitu. Jadi makanya mungkin kemarin kalian udah lihat fotonya kan, ada beberapa yang kesebar juga yang screenshot dari live streaming wisudanya gitu. Aku pakai face shield sama pakai masker. Gak cuma aku sih, tapi semuanya, semua wisudawan wisudawati di situ pakai face shield sama pakai masker. Mama datang nggak? Mama nggak datang karena memang dari pihak kampus itu nggak mengizinkan untuk pendamping atau bahkan orang tua itu untuk datang gitu. Jadi emang semuanya itu ya datang sendiri gitu. Jadi emang bener-bener cuman mahasiswanya aja yang datang. Karena kan walaupun wisuda offline tapi mereka harus tetap ngikutin ini kan, aturan-aturan yang ada. Terus dipantau juga sama pihak Satgas Covid kemarin datang juga gitu. Terus kita juga swab antigen, terus cek suhu gitu-gitu semuanya. Dan wisudanya dibagi menjadi banyak sesi, jadi nggak numpuk dalam satu waktu. Dan setelah dinobatkan, maksudnya udah wisuda gitu, disuruh untuk langsung pulang. Jadi emang kemarin cepet dan nggak numpuk juga sih gitu, untungnya. Terus rapi dan tertata gitu loh. Kan kadang ada beberapa acara gitu mungkin yang udah berusaha buat ngikutin protokol tapi ujung-ujungnya juga ya susah lah gitu. Tapi untungnya kemarin selama wisuda sangat tersusun rapi sih gitu. Apalagi mungkin karena aku sesi awal kan, jadi bener-bener diperhatikan banget gitu deh. Yang penting ada foto sama temen. Sebetulnya foto sama temen pun nggak diperbolehkan sama mereka, cuman itu foto cuma satu kali take, bener-bener kayak satu kali jepret doang gitu, udah. Kayak kita nggak mikir bakal bagus apa bakal gimana. Apalagi kan cewek-cewek tuh ribet ya kalau foto, kadang kayak lihat dulu dong gitu, aduh aku ini nih, aduh aku kurang ini, biasanya kan cewek-cewek gitu. Tapi kemarin tuh bener-bener cuman ayo kita curi waktu nih buat foto, cuma satu kali take udah, habis itu kita selesai. Karena kalau ketahuan kumpul gitu pasti ditegur sama mereka, soalnya emang banyak banget yang jaga. Dan nggak boleh, mereka nggak menerima karangan bunga kayak gitu-gitu sih. Yang penting ada momennya. Iya, yang penting ada momennya.
Karena emang sebetulnya aku sedih banget sih kalau kemarin itu wisudanya online. Makanya aku bersyukur banget kampus aku masih mengusahakan buat wisuda offline walaupun nunggunya lama, tapi nggak apa-apa deh gitu, aku tungguin, toh yang penting kan udah selesai masa kuliahnya. Maksudnya udah nggak perlu datang ke kampus lagi, udah nggak perlu bayar kampusnya lagi dan lain-lain gitu. Wisuda kan cuma untuk momentum aja kan, cuma buat penutup, dan ya udah, kalau nunggu lama pun aku nggak apa-apa sebetulnya. Ya udah, jadi kemarin seneng aja masih bisa offline. Soalnya kan aku SMA itu nggak wisuda karena aku homeschooling. Jadi memang dari awal kuliah tuh, apalagi pas semester akhir, ya emang excitednya ya karena nunggu wisudanya itu. Karena udah lama banget nggak ngerasain wisuda, jadi pengen wisuda. Pagi pakai toga gitu kan, pasti kan rasanya beda sama SMP dan SMA. Cici jangan sedih, nggak sedih. Aku seneng banget. Bener, yang penting itu lulus, kata Melon. Iya, yang penting kan kuliahnya udah lulus tahun lalu. Cuman wisudanya aja nih yang ketunda. Kenapa sih kalian kok pada ngira aku sedih, padahal aku tidak sedih sama sekali, guys. Sebatas kan aku SMA kan gak ada wisuda ya. Yang angkatan aku tuh belum ada wisuda. Terus kayak setahun atau 2 tahun setelah itu ada wisuda dari homeschooling itu. Terus kayak, lah kenapa waktu zaman aku dulu gak ada gitu. Kayaknya mereka belum kepikiran deh. Setelah lulus itu emang pasti selalu ya, apapun itu pasti jadi lebih bagus, jadi lebih maju. Kenapa gitu? Sabar ya, iya sabar, aku mah apa-apa, santuy. Iya, kayak lulusnya kecepetan, LFM. Biasalah. Kata White Purple tuh, biasalah. Balik SMA aja Yuci, kata Restiana L. Tapi aku tuh ya sempat kepikiran sih, kenapa dulu waktu aku SMA tuh aku nggak SMA biasa gitu. Kadang waktu aku kuliah aku tuh pengen memutar balik waktu. Aku ngerasa kayak, wah harusnya ini kalau aku sekolah SMA biasa aku pasti bisa gitu, aku mikirnya. Tapi kan ya sudahlah, dari homeschooling pun juga banyak banget pelajaran yang aku dapet. Maksudnya banyak positif negatifnya juga kok gitu dari homeschooling. Iya kan, bener kan ya, banyak kan positif negatifnya. Iya, nggak apa-apa Ci, udah berlalu. Iya, emang nggak apa-apa. Aku cuman berbagi cerita aja, dulu aku sempat ngerasain kayak gitu. Cuman bukan ngerasain sih, lebih ke berpikir kayak gitu. Tapi ya cuman pikiran selewat aja, besoknya juga udah lupa. Apa tuh negatifnya, katanya nukleas. Negatifnya ya kalau homeschooling pasti temennya nggak banyak, temennya terbatas. Karena homeschooling itu kan apa ya, lebih ke private gitu kan, privat. Kalau emang datang ke sekolahnya ya paling satu kelas cuman 7-10 orang maksimal gitu. Belum lagi kalau teman kita ada yang nggak masuk, belum lagi kalau teman kita ada yang izin gitu. Jadi kan emang temennya lebih sedikit. Apalagi aku ini kan waktu SMA kan homeschoolingnya itu yang mandiri, jadi gurunya itu yang datang ke rumah. Jadi bener-bener aku kayak les privat gitu, sekolahnya tuh kayak les gitu sih.
sendirian. Iya nih, aku sendirian sekolah SMA-nya. Krisna nggak datang, kata Han. Nggak boleh datang. Jadi emang dari pihak kampus tidak memperbolehkan seluruh wali buat datang. Jadi emang nontonnya via channel YouTube. Tapi sebetulnya kemarin ada sih ada beberapa orang yang nyolong gitu. Cuman aku kasihan juga kalau mama sama adik aku terus datang ke sini wisuda, nggak boleh datang ke sananya lagi, nggak boleh datang ke tempatnya, buang-buang waktu juga, buang-buang ongkos, buang-buang semuanya gitu. Terus kan sekarang maksudnya aku lagi latihan terus juga kan, kasihan kalau misalnya ada mama ada adik semua di sini tapi ditinggalin terus. Jadi ya udahlah, aku emang bilang nggak usah datang, kasihan kan harus swab juga kan, mamaku takut kayaknya gitu. Buang-buang tenaga, iya bener, kasihan. Jadi kan ya udahlah, nanti kalau emang ada momen yang pas kan bisa ketemu lagi sama keluarga. Emang kamu nggak takut swab? Enggak. Foto keluarganya nanti nyusul. Iya, foto keluarganya nanti nyusul. Tapi setelah wisuda rasanya lega banget ya. Dari Alkart sebetulnya aku ngerasain leganya itu setelah sidang, malahan setelah sidang dan setelah nyelesain semua syarat-syarat lulus, semua syarat-syarat buat sidang gitu. Berarti waktu setelah yudisium. Nah, waktu yudisium tuh bener-bener rasanya tuh kayak udah plong, udah bye-bye dunia perkuliahan itu setelah yudisium selesai. Karena kan wisuda kan cuma sebagai pelantikan aja kan, kayak cuman syarat lulus gitulah istilahnya. Jadi waktu wisuda sebenarnya cuman ngincer momennya aja. Tapi rasa yang bener-bener udah lega nih, udah selesai nih perkuliahan ini, itu waktu yudisium. Iya, cuma sebagai simbolis aja, betul. Tuh ada yang nanya tuh, Alfa wisudanya dapat dari mana katanya. Info dong, Alfa wisudanya dari Arpinnya Shani Indila. Jadi buat yang tahu mungkin bisa di komen ini Alfa wisudanya dapat di mana. Yang kuliah pengen cepet-cepet kelar, hehehe, kata Lele. Tapi menurut aku nikmatin aja semua waktu yang kalian punya gitu. Jangan terlalu memaksakan juga, jangan terlalu terburu-buru juga. Kadang tuh aku mikir juga tahu, bukan kadang, dulu sempat kepikiran tuh waktu pandemi kan sepi ya, maksudnya nggak ada kegiatan, nggak ada apa, mulailah pemikiran-pemikiran aneh itu muncul. Aku kayak sempet mikir, kenapa ya dulu aku kuliah cepet banget gitu. Maksudnya kan alhamdulillah aku lulus 3,5 tahun kan kemarin. Terus aku sempat mikir, wah ini kalau misalnya aku kuliah sekarang, masih kuliah nih, pasti nggak gabut-gabut banget gitu, masih ada kelas, masih ada ini. Cuman balik lagi, tetap lebih banyak positifnya sebetulnya. Apalagi kan aku kegiatan sambil JKT48 juga kan, jadi bener-bener kuliah sambil JKT itu susah gitu, maksudnya fokusnya tuh kebagi-bagi. Jadi dengan aku lulus cepat itu bener-bener bisa bikin aku lebih fokus sama JKT juga gitu.
Jadi rasanya ya udah perkuliahan udah selesai gitu. Tapi kadang sempat kangen juga, kangen banget aku pengen ngerasain kayak kuliah lagi, sekolah lagi. Kayak beban bagi waktu. Bukan beban sih sebetulnya, tapi lebih ke kayak ribet gitu. Nggak selalu ribet ya, kadang tuh emang kalau emang JKT48-nya lagi bisa di backup, lagi bisa nggak terlalu sibuk ya, kuliahnya bisa jauh lebih fokus. Cuman terkadang kalau JKT48-nya lagi sibuk, alhamdulillah kuliah aku juga biasanya lagi yang biasa aja gitu. Kalau dua-duanya lagi sibuk itu baru yang susah banget, baru yang ribet bagi waktunya itu kalau dua-duanya tuh lagi sibuk. Dibaca nggak ya kata Evi Howie? Ini dibaca. Alhamdulillah ya San. Iya alhamdulillah. Nikmati aja. Sini Ci gantiin kuliah. Kalau nggak ada skripsi, nggak ada kayak tugas akhir gitu, ya aku mau deh yang kuliah misal seminggu 3 kali gitu, seminggu 2 kali, nggak terlalu lama, kayak misalnya dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang sampai jam 3 siang. Nah itu aku mau tuh. Koko sama papa dateng nggak, kata White Purple. Nggak dateng karena memang tidak boleh dateng. Nggak gitu dong konsepnya, katanya Sierra Cisani. Bisa aja sebetulnya, kan kita kalau kuliah gitu kan kadang bisa ngatur jadwal sendiri. Jadi kalau seminggu mau ngambil 3 kali 2 kali pun juga bisa gitu, tergantung SKS-nya juga yang diambil kan. Ci, mending ilkom atau akuntansi perpajakan? Terserah kamu sih, karena kalau kuliah itu sebenarnya semuanya balik lagi ke diri sendiri. Kayak kita nggak bisa buat terus tanya ke orang lain. Tanya boleh, tanya pendapat boleh, cuman pada akhirnya memang harus balik ke diri kamu. Apa yang kamu suka, apa yang kamu pengen, apa yang nanti kamu mau lakukan ke depannya gitu, semua tergantung kamu. Gimana nih perasaannya kuliah? Seru kok, menyenangkan. Kuliah itu seru banget. Akuntansi asyik kok, katanya Haul. Wih, makasih lampu diskonnya. Sesuai passionmu nih, kata Fluxo. Betul, sesuai passion. Ada KKN gak Ci di kuliahnya? Sekolah aku gak ada KKN. Adanya, kok sekolah, kampus aku gak ada KKN, adanya magang. Hai Cishani, gimana caranya nyelesain skripsi suite? Ya, kerjain saja. Pernah kesel sama dosen gak, kata Wang? Kesel sih pasti pernah. Ya namanya juga mahasiswa. Kadang udah datang pagi jam 7:30 udah tepat waktu, dosennya datangnya jam 9. Kadang udah bangun pagi jam 7:30, udah buru-buru ke kelas, ke kampus, tiba-tiba kelasnya dibatalin. Gitu sih paling.
Yang keselnya ya gitu-gitu aja, bukan yang kesel sampai kesel karena sifat dan kepribadiannya gitu, enggak. Maksudnya karena menurut aku semua dosen tuh punya karakternya masing-masing, dan mau dia baik, mau dia galak, mau dia tegas, mau dia nyebelin, mau dia ngomongnya nyablak, dia mau pelit nilai apa enggak, ya udah gitu, terima aja. Cuman keselnya kalau itu lebih ke nggak tepat waktu, sama tiba-tiba dibatalin kelasnya aja gitu. Nggak kesel sampai ke pribadi dosennya itu. Pernah telat masuk kampus nggak, Shan? Pernah deh kayaknya. Pernah. Cuman ya telatnya pun juga yang bukan telat disengaja ya, telat yang memang karena ada alasan, atau kadang emang habis kegiatan baru aku datang mepet kayak gitu sih. Masih wajar ngeselinnya, Ci, kata Latansa. Iya, ngeselinnya ya masih ngeselin kayak gitu. Pengen kuliah tapi masih SMP, kata Farah Aulia. Aduh, semangat ya. Sumpah deh, nikmatin aja masa-masa sekolah. Karena masa-masa sekolah tuh asik banget. Jangan mikir pengen kuliah, pengen ini, karena menurut aku kuliah tuh lebih capek daripada sekolah. Sekolah tuh masih bener-bener asik, bener-bener fun, bener-bener semenyenangkan itu ternyata. Setelah masuk dunia perkuliahan tuh baru ngerasa kalau ternyata dunia sekolah itu asik banget, parah. Lebih stres kuliah. Iya, kuliah emang ribet, agak ribet. Sekolah tuh masa-masa terindah, fix, bener kata Harina. Lebih asik SMP. Iya sih, SMP asik. Asik banget. Kalian lebih seru masa SD, SMP, atau SMA? Coba komen. Asik pas TK. TK aku inget sih beberapa momen-momen, cuman gak detail gitu. Aku inget banget dulu waktu aku TK, aku tuh pernah ikut kayak jadi cheerleadernya buat drum band. Itu apa ya namanya, kayak yang tim hulanya drum band gitu. TK masih main-main. Iya, TK mah masih anak kecil, masih bener-bener asik banget. SD paling asik. Bukan mayoret. Kalau mayoret kan yang paling depan. Kalau ini bener-bener yang bawa pom-pom gitu loh, tahu kan, anak-anak yang bawa pom-pom. Kalau ini banyak sih, ada yang bilang SD seru. Aku SD aku seru juga sih. Aku inget SD tuh banyak apa ya, asiknya tuh banyak banget. Dan mungkin karena kita udah SD, jadi kayak daya ingat kita kan udah jauh lebih bagus mungkin kan daripada zaman kita TK. Jadi waktu SD tuh udah mulai bisa ngerasain gitu, kayak
oh ternyata sekolah tuh kayak gini gitu. SD masa-masa pas bandel. Aku inget banget dulu waktu aku SD aku suka surat-suratan. Pas zaman SD tuh yang asiknya tuh aku suka beli mainan. Terus aku suka jajan mulai bisa jajan di kantin, mulai dapat uang saku, mulai dapat HP, mulai apa ya, sampul buku sendiri, terus mulai milih buku paket sendiri. Itu tuh waktu SD. Jadi bener-bener SD tuh serunya ya karena kayak baru ngerasain gitu, kayak oh sekolah tuh kayak gini ya ternyata. Itu waktu SD seru sih. Terus waktu SD tuh aku suka banget main ke rumah teman aku tuh dulu punya sahabat waktu SD, aku suka banget main ke rumah dia gitu deh. Kalau pas SMP tuh bener-bener SMP seru banget sih. Aku SMP sih paling seru. Uang saku SD berapa sen? Aku dulu SD 5.000, SMP 10.000. Cuman kan kadang kalau SMP tuh sehari nggak langsung habis kan 10.000 tuh. Jadi kadang di dompet masih ada uang gitu, sisa-sisaan yang hari sebelumnya. Tapi dulu inget banget aku kalau SD sehari 5.000 tuh pasti habis. Terus dulu kan karena SD kan nggak boleh bawa HP kan, jadi dulu tuh teleponnya pakai telepon dari sekolah gitu loh. Ada kayak wartel juga di sekolah aku, ada telepon umum, tapi bukan telepon umum yang di pinggir jalan gitu ya, yang bukan yang kayak biru gitu, karena itu udah dulu banget. Jadi ya bener-bener telepon tapi ya harus bayar gitu. Terus iya pakai koin, dulu bayar pakai koin. Dulu murah kalau nelpon, kayaknya 1.500 ya, apa bahkan 1.000. Terus asiknya tuh kalau SD tuh ya itu nggak pegang HP, nggak apa, jadi kita bener-bener nikmatin momen selama di sekolah. Kalau belum dijemput juga mainnya sama temen gitu. Kadang kesel kalau belum dijemput, kok jemputnya lama, kok ini mana nggak bisa ngehubungin siapa gitu. Asik sih tapi pas SD. Banyak yang jualan mainan waktu SD. Iya banyak banget. Diana Wahyuning sih. Sosialisasinya lebih kerasa ya. Iya waktu SD tuh bener-bener apa ya, ya istilahnya kayak masa-masa percobaan sekolah gitu. Asik banget, tapi bener-bener ngerasain semua dunia persekolahan kan ya di SD. Jadi SD menurut aku menyenangkan juga. Mulai bisa ngerasain kesel sama temen gitu. Tapi kan dulu namanya anak SD, keselnya ya kesel receh gitu. Maksudnya waktu TK kan kita belum bisa ngerasain banyak perasaan kan, cuman waktu setelah SD kan mulai ngerti tuh, teman kita ada yang ngeselin, teman kita ada yang kayak gini, diomongin orang tuh kayak gini, diomongin temen, semua tuh rasanya di SD. Asik banget SD. Kesel receh tuh gimana ya, kayak misal kesel receh kayak ya kesel-kesel yang nggak penting gitu loh. Suka hujan-hujanan nggak? Iya suka, aku suka hujan-hujanan. Waktu SD tuh mulai bisa SMS-an aku. Kalau zaman aku tuh zaman SD kan, biasanya anak-anak teman-teman udah pada punya HP itu SD. Jadi pertama kali cobain SMS-an, telepon tuh dari SD.
Bener sih SD, iya SD asik banget karena bener-bener explore banyak hal. Cuman kalau dari sisi pertemanan, dari sisi momen, dari sisi cerita, dari sisi apa ya, kenangan gitu-gitu, menurut aku paling asik SMP. Sisanya pernah nggak berangkat sekolah karena hujan? Adam Maula Nabua, kayaknya nggak berangkat sekolah karena hujan deh. Pernah sih kayaknya, pernah. SMA sih katanya. Iya SMA asik sih, maksudnya aku juga sempet ngerasain ya hampir setahun lah sekolah SMA, asik juga. Kalau berangkat bareng Ko Hendri sama Krisna, iya barengan karena kan kita satu sekolah, jadi berangkatnya barengan. Kalau SMP pas kelas meet seru banget sih, ya kelas meeting gitu ya, iya seru banget, parah. Masa-masa habis ujian menuju terima rapot, gitu seru banget. Pulangnya nggak bareng dong. Tapi kayaknya kalau SMP tuh bareng gak ya, aku lupa deh. Jarak berapa tahun sama Koko Krisna? Sama kakak aku cuman beda 1,5 tahun, jadi beda angkatan kelasnya tuh cuman setahun ya, iya cuma setahun. Kalau sama adik aku jarak angkatannya sekitar 2 tahun. Dulu ikut ekskul apa Cishani dari Raka Ramadan. Kalau SD aku dulu sempet ikut teater kalau nggak salah, terus aku ikut gamelan karawitan. SMP dulu sempet ikut tari tradisional sama apa ya, lupa aku. SMP kenapa milih gamelan dari manusia? Nggak tahu, aku seneng aja. Memang aku tuh ngerasa kalau apa ya, lebih suka explore gitu loh anaknya, explore yang selain ini ya, selain pendidikan gitu. Kayak gamelan itu kan alat musik kan, main gitu. Teater juga bukan teater ya, teater maksudnya bukan akademi gitu. Ikut teater berapa lama? Kalau teater bentar doang deh, karena emang dari dulu aku kan nggak pede ya orangnya, jadi waktu teater itu ya cuma bentar aja, terus aku ngerasa kayak wah aku nggak pede nih aku teater, selesai. Momennya nggak bisa dilupain pas sekolah banyak banget. Dari yang nanya Aldi SA, momen yang gak bisa dilupain waktu sekolah banyak banget sih. Dan untungnya teman-teman aku tuh anaknya seru-seru banget kan, jadi tiap hari tuh ada aja ceritanya. Pernah latihan bela diri kata Aryo Kusumo Jati. Dulu itu kayak salah satu pelajaran di sekolah aku gitu sih, tapak suci. Jadi mau gak mau kita ikut gitu.
Widih, tapak suci katanya. Iya, tapak suci. Coba Ci, jurus apa, kata Ica. Aduh, udah gak inget sama sekali. Dulu aku tapak suci melatih berapa ya, melatih 3 atau berapa gitu, tapi masih sabuk yang paling rendah. Karena jadi tuh setiap naik kelas atau apa tuh emang selalu ada ujian tapak suci gitu kan. Karena kan itu salah satu pelajaran, jadi emang harus ada ujiannya gitu. Cuman aku lupa, udah lupa banget sekarang, nggak inget sama sekali, nggak inget satupun. Masih inget gerakannya nggak, sumpah nggak inget satupun. Spot favorit di sekolah di mana, kata FHK. Jadi tuh spot favorit aku di sekolah itu ada 2. Kalau SD, ya SD kayaknya kan belum ngerti ya, maksudnya belum tahu tempat nongkrong gitu zaman aku dulu. Jadi kalau SD mah di mana aja, di depan kelas seneng, di dalam kelas juga seneng, di kantin juga seneng. Cuman kalau waktu SMP itu baru ada tuh tempat yang kayak bener-bener wah netap nih di situ terus. Kadang kalau istirahat atau apa di situ terus. Itu SMP. Aku suka di bawah tangga sama di ini, ada di depan kelas, di selasar kelas gitu, di depan selasar kelas, namanya kelas universal dulu. Jajanan favoritnya apa? Kalau SD ciki-cikian gitu. Kalau SD sama dulu kan, kalau di sekolah aku tuh ada kayak swalayan gitu kan, dan swalayan itu bener-bener kayak minimarket. Jadi ya jajanan waktu aku SD itu sebetulnya lebih ke snack gitu loh, lebih ke kayak ciki, ice cream, permen gitu. Kalau waktu SD itu aku emang ada juga yang nasi, yang telur gitu-gitu sih ada. Cuman waktu SD emang aku nggak terlalu suka makan, jadi itu aku suka jajanan yang ngemil-ngemil gitu. Kalau waktu SMP aku suka beli bakso. Baksonya tuh bakso yang kayak bakso tusuk gitu loh, bukan yang bakso pakai kuah, bakso yang cuma bakso sama kecap doang. Itu aku selalu beli. Jajanan favorit waktu SMP. Sama ada kayak nasi kucing kayak gitu. Karena waktu aku SMP itu ada angkringan gitu kan di dalam sekolahnya, emang ada kantin sama ada angkringan gitu. Angkringan itu suka jual nasi kucing, terus ati ampela kayak gitu-gitu. Jadi kadang kalau istirahat pertama yang pagi itu, kadang kalau lapar atau pengen makan, belinya nasi kucing yang kecil gitu. Iya, sate usus dulu juga ada. Jajanan pas kuliah apa? Kalau kuliah ya namanya juga zaman sekarang ya. Dulu kalau kuliah sebenarnya jajanannya lebih random. Paling makan siang. Aku kan kalau kuliah gitu kan paling makan siang sama minuman apa ya, di sekolahku boba, paling gitu-gitu. Boba, iya boba terus. Aku udah lama banget gak minum boba. Cishani lagi rebahan sekarang, aku ramal katanya. Live, iya. Aku sambil tengkurap seperti biasa.
air putih bukan boba. Iya, air putih aku juga minum, cuman kan kadang beli boba juga. Terus waktu semester akhir itu kopi itu mulai hits kan, mulai banyak kopi-kopi yang terjual gitu, jadi kadang beli kopi juga. Terus kalau kampus aku yang di bagian belakang itu ada kayak jalan kecil yang isinya jajanan semua. Itu biasanya aku beli kayak telur gulung, itu ada yang jual, aku suka beli, sama beli leker, kue leker. Suka kopi juga, iya aku suka kopi. Smoothie suka nggak? Suka, tapi kalau yang bikin bener gitu, maksudnya yang bener-bener smoothie. Kan kadang ada yang kayak smoothian smoothie yang ya gitulah. Tapi kalau smoothie yang bener-bener smoothie yang bisa bikinnya enak, yang takarannya bisa pas, itu aku suka. Suka kopi apa? Kopi susu. Cappuccino iya oke juga. Macchiato, caramel macchiato, atau kopi susu gitu-gitu. Lebih suka susu atau kopi? Dua-duanya suka sih. Thai tea suka, Thai tea nggak begitu suka. Kalau ada kopi aku lebih pilih kopi. Bahkan sekarang aku lebih sering beli kopi daripada beli boba. Aku udah lama banget nggak minum boba. Tapi ya tetap suka, cuman mungkin sekarang lagi sukanya sama kopi. Matcha nggak enak. Enak, kalau menurut aku enak, cuman tetap lebih milih kopi susu. Ngantuk. Lemon tea paling enak katanya. Tapi iya sih, kalau aku lebih suka es teh juga. Tapi es teh emang paling enak. Tuh kan ikutan nguap katanya. Kenapa ya nguap itu nular? Makasih ya semua, nih Avanya lucu banget loh, Ava wisuda, ya ampun. Bahkan aku gak nyangka loh aku bisa wisuda selagi aku masih jadi member gitu. Aku gak ngebayangin sejauh ini kalau setelah aku lulus kuliah, maksudnya aku lulus kuliah tuh aku masih ada di JKT itu. Awalnya aku gak kebayang. Jadi rasanya sekarang bersyukur dan seneng juga. Rasanya di wisuda gimana, kata Nanta? Seneng sih, excited. Terus kan kemarin alhamdulillah aku ya sesi pagi kan, jadi ikut dari awal gitu, dari pembukaan dan dari mengheningkan cipta, nyanyi Indonesia Raya, nyanyi Mars Campus dan lain-lain. Terus ikut itu yang janji mahasiswa gitu-gitu kan. Jadi bener-bener wisudanya kerasa. Terus kemarin kayak aku duduk di agak depan gitu kan, kursi yang di depan gitu, sebaris sama yang lain juga. Jadi rasanya kayak wow, senang, excited. Dapat row berapa? Row 1.
Enak banget L1. Iyalah enak, deket ya. Dapat L1. Bisa lihat rektor dengan jelas. Iya, betul. Gimana rasanya di waro rektor, Shan? Kayaknya mukanya juga gak kelihatan. Siapalah saya ini. Lagian itu kan prosesnya cepat banget kan, cuman naik panggung terus foto sebentar turun lagi. Rektornya mana tahu, mana ingat. Spill IPK-nya Nabila 21. Tidak mau. Rektornya teriak, Shani kamu sempurna gak? IPK-nya 4,01. Wih, amin. Boleh tuh kalau ada. 4,8 katanya. 48 banget nih. Ya pokoknya IP-nya segitu. Rektornya kesenangan bisa tuh shoot. Saya yang senang bisa tuh shoot sama rektor. Segitu naon kata. Ya segitulah. Pengen cosplay jadi rektornya. 3738. Apa itu? Apa 3738? Oh, kayaknya dia salah tulis deh. 3,7 kali ya. Ini nggak pakai titik jadi bingung. 3738. Ini kenapa pada nebak-nebak IPK jadinya? Makasih lampu diskonnya adeknya Cicani. Terus tadi ada juga yang kasih lampu diskon tuh di awal. Aku cek dulu. Kak Kia, thank you. Lampu diskonnya sama kak adeknya Cicani. Penasaran sama IPK kamu? Ih, kenapa penasaran? Nggak usah dipenasaranin. Bye all, mau nangis kata Kia. Cie nangis. Mana coba foto nangisnya? Aku tahu IPK Cicani berapa soalnya aku ngarang, kata Brinda. Dandan untuk wisuda berapa lama?
Jam 6 sekitar 1,5 jaman. Tapi kemarin tuh aku ini banget tahu, kaget banget bener-bener sama yang cum laude, yang akademik. IPK-nya ya ampun, tinggi-tinggi banget, 3,99, 3,9 atau 3,99, ada 4 juga. Kayak astaga, keren banget. Ada yang 4, iya ada yang 4. Pas aku lihat kayak wah, sempurna banget tuh IPK-nya. IPK tuh paling besar berapa kata Kenia? IPK paling besar 4 Kenia. IPK-nya besar tapi tidak sebesar cintaku padamu. Iya, bijaksana. Ini emang gak ada nyalain kamera, kata KH. Iya, ini gak nyalain kamera. Kalau cum laude IPK minimal berapa? Di atas 3,5 ya kayaknya guys. Aku kurang tahu juga sih kalau untuk IPK, cuman setahu aku kalau nilai itu nggak boleh ada yang apa ya, B plus B ya, minimal A semua, harus lulus semua, nggak boleh ada yang ngulang. Terus nilainya berapa aku kurang tahu. Dulu aku kira dulu cum laude itu IP-nya 4 semua kan, cuman ternyata setelah lama kelamaan aku tahu dunia perkuliahan, ternyata nggak harus 4 juga buat jadi cum laude, cuman persyaratannya apa aja gitu aku nggak tahu. Di atas 3,51 udah cum laude. Iya udah bisa cum laude kan, cuman ada beberapa syarat lainnya juga pasti untuk bisa cum laude. Ko Henry cum laude Cici, iya. Koko cum laude. Cum laude ya aku minimal 3,6. Oh gitu, 3,7. Ada yang ngulang ya? Siapa aku nggak ada yang ngulang. Cum laude itu apa, kata Rifki? Cum laude itu kayak lulusan terbaik gitu. Apa itu ngulang, kata Blina? Ngulang itu jadi kayak ada mata kuliah yang gak lulus di semester 1 misal, nanti kita harus ambil lagi gitu, karena di semester 1 itu kita gak lulus matkul itu, jadi kita harus ambil lagi matkulnya. Apakah kita harus bisa bahasa Inggris, kata Kenia? Ini yang tadi nanya itu cum laude, bukan nih.
harus bisa bahasa Inggris. Apa nih untuk jadi cum laude? Kurang tahu deh, cuman setahu aku kalau mau syarat lulus syarat untuk sidang, setahu aku harus tes TOEFL gitu sih. Kalau tes TOEFL itu semua kampus atau apa ya, kebijakan semua kampus atau cuma beberapa kampus ya? Karena kampus aku tuh harus TOEFL. Semua kayaknya, iya. Kayaknya kebanyakan kebijakannya emang harus TOEFL, tapi minimal nilainya kayaknya beda-beda deh. Aku dulu berapa ya, aku lupa TOEFL. Minimalnya berapa gitu, aku lupa. Nggak lulus tuh biasanya karena apa, Ci? Kata Sani, SANI. Ada banyak, ada mungkin karena absennya itu lebih dari 3 kali gitu, izinnya lebih dari 3 kali, atau bisa juga karena nggak ikut ujian, atau bisa juga ya gitu sih, lebih kayak gitu. Karena kan kalau kuliah itu kan ada batas maksimal izinnya kan gitu, jadi ada berapa persen itu diambil dari absen, berapa persen diambil dari ujian, berapa persen diambil dari tugas, dan kalau semuanya itu nggak memenuhi ya ngulang gitu. Absen itu apa? Kata Ica, absen ya absen gitu. Absen itu daftar kehadiran. Asik. Iya, kadang juga karena mungkin dari kehadiran, terus kayak nilai gitu-gitu sih bisa ngaruh. 3 kali nggak masuk kelas ngulang katanya. Iya, 3 kali ya kalau kampus. Sebut nama aku Shani. Hai Aini _ Kitri. Shan, sebelum UAS sering belajar SKS nggak? Tergantung matkulnya. Tapi aku nggak bisa belajar lebih, maksudnya belajar dari jauh-jauh hari. Paling ya kalau emang matkulnya yang biasa gitu, maksudnya yang materinya nggak terlalu banyak, itu pasti aku belajar tuh malamnya, sehari sebelumnya. Karena kalau lebih dari, kalau 2 hari atau 3 hari gitu, pasti aku suka lupa. Tapi kalau emang yang materinya banyak, yang hafalan banget, yang teori-teori kayak gitu, itu biasanya 2 hari nyicil gitu sih lebih tepatnya. 2 hari juga nggak full, nyicil dong. Hai Koko. Ci, di Ilkom ada berapa matkul? Aduh, banyak banget, aku lupa. Teori Darwin, iya, Darwin, Laswell, jendela Johari, astaga kangen banget. Agenda setting, terus teori apa lagi ya, bukan, penjaga gawang. Ini kalau anak Ilkom nih tahu nih pasti. Jarum hipodermik gitu-gitu ada teorinya. Penjaga gawang kiper itu ada istilah gitu loh di komunikasi, penjaga gawang tuh jadi kayak kalau di berita atau apa gitu, jadi dia bener penjaga gawang tuh yang
memfilter semuanya, yang ngecek semuanya gitu. Sama sih kayak kiper, ya buat ngejaga aja. Teori jarum sentip, iya, jarum hipodermik. Itu kayak ini gak sih, kayak kita disuntikan sama media, disuntik, bahasanya disuntik semua berita, semua gitu-gitu, iya gak sih? Agenda setting, kangen banget. Jendela Johari. Ada matkul broadcast nggak? Ada broadcast, ada produksi TV, ada iklan, periklanan aku juga ada. Teori SOR. Dulu konsentrasinya apa? Aku PR. Iya, Ilkom seru kok. Banyak belajar. Maksudnya apa ya? Banyak prakteknya juga gitu loh. Gak ngerti bahasan Ilkom. Asik tahu Ilkom. Dapat matkul psikologi juga nggak dapat. Psikologi komunikasi dapat, hukum komunikasi dapat, terus ada brand awareness, brand and positioning dulu aku juga ada, PR, radio aku juga dapat, produksi TV dapat, statistik dapat, apalagi dulu sosiologi komunikasi dapat. Terus semester 1 itu PIK tuh apa ya? PIK kepanjangannya apa ya? Dasar-dasar komunikasi gitu semua dapat. Komunikasi pemasaran iya dapat, kayak markom gitu. Teori komunikasi iya. Tekom iya tuh, teori komunikasi dapat. Aku kira Ilkom tuh supaya bisa berinteraksi. Iya, emang lebih banyak mengarah ke situ sebetulnya. Cuman kan ya untuk berkomunikasi kan nggak cuman praktek doang kan, tapi ada teorinya juga gitu. Gimana cara media mengkomunikasinya, gimana cara media ini, gimana cara ini. Jadi kita tahu. Pengantar ilmu komunikasi, ya itu betul, PIK. Ada yang tahu nih, Adam. Orang paham katanya. Anak SE menyimak. Lucu banget. Juga belajar PIK ya kan, belajar PIK. Coba deh, kalian ada yang anak komunikasi nggak di sini? Padahal BEM serusan asli. Iya, aku juga kalau nggak JKT pasti aku pengen ambil BEM. Cici kuali atau kuanti? Aku kuali. Kualitatif. Ada matkul yang IP-nya 4 gak? Jadi IP itu IPK kali. IP. Kalau matkulnya A itu biasanya kan kayak IP poin gitu, kayak 4 biasanya. Cuman aku nggak tahu deh, iya nggak sih, lupa.
Statistik susah. Iya, statistik susah. Kepikiran skripsi mix method nggak? Aduh, itu susah tau. Kuali kuanti. Iya kan, IP itu hasil 1 semester kan. Kayaknya kalau yang kalau semester mah IPS. Kalau IPK itu keseluruhan. Tim C. IPS ilmu pengetahuan sosial. Bukan tuh. Jadi tambah nyesel nggak jadi ilkom. Ih, kenapa? Myongchin. Ilkom tuh suruh banget sumpah. Kayak orang-orang bilang anak ilkom mah gampang gini. Kuliahnya gampang ya. Sama aja guys, mau kuliah jurusan apapun juga ya namanya kuliah susah semuanya gitu. Ilkom juga susah karena ada prakteknya juga, ada teorinya juga gitu. Sama-sama aja. Tidak semudah itu Ferguson. Iya betul, tidak semudah itu. Cuman kalau ilkom itu juga banyak prakteknya gitu, jadi nggak semuanya teori. Mungkin kalau jurusan lain aku kurang tahu sih, kan banyak teori kan, jadi kayak belajar terus. Tapi kalau ilkom itu ya teori dan praktik lebih tepatnya. Praktiknya ngapain aja? Praktiknya banyak. Kalau aku ya udah pasti presentasi gitu kan. Terus dulu ada public speaking. Kalau public speaking jadi kita kayak suruh maju satu-satu gitu, dites dikasih tahu trik-triknya gitu. Terus bikin event juga, IO karena ada IO. Terus bikin brand juga, maksudnya bikin barang, sesuatu untuk dijual belikan istilahnya. Jadi di akhir semester itu kita kasih tahu brand kita apa, kenapa ambil ini, kenapa namanya ini, cara mempromosikannya gimana, nanti sasaran pasarnya siapa, sasaran publiknya siapa, marketnya siapa, harganya berapa, kenapa ambil harga segitu. Terus di PowerPoint semuanya kayak gitu sih, bikin produk. Jadi kayak biar bisa dapat awareness dari orang-orang tuh gimana caranya, marketingnya tuh gimana, lebih ke gitu sih. Terus kalau radio dulu ini praktik radio, jadi radio announcer gitu kan. Di kampus aku kebetulan ada kayak ruangan radio juga, jadi tes di situ. Kita ya pura-pura aja jadi penyiar radio. Hai selamat malam semuanya, gini. Kita bikin naskah radio. Terus bikin ini juga produksi TV, itu bikin acara TV. Misal kayak kalau di Indonesia mungkin kayak bikin ini talk show gitu. Kita nanti jadi hostnya, kita jadi bintang tamunya, ada kameranya juga. Nanti ada yang jadi kameranya gitu, ada jadi kameramen. Ada yang waktu itu kita diajarin juga bikin kayak bikin apa itu namanya ya, dibikin surat-surat gitu. Kita juga diajarin dulu. Kita ke media juga biasanya, wawancara ke stasiun TV ini gitu. Tapi itu biasanya lebih ke tugas sih kalau yang ke media, ke tugas buat kayak gitu deh, produksi. Iya pokoknya produksi gitu deh kita belajar. Jadi wartawan, jadi wartawan juga ngeliput berita gitu. Kita harus bikin video atau bikin sesuatu tentang
sesuatu yang lagi ngetren gitu. Ada bahasa Mandarin juga waktu itu aku belajar. Ada, udah advertising banget, iya advertising. Nah iya press release, nah itu bener press release. Betul, diajarin juga dulu bikin press release. Ni hao ma, wo hen hao ni ne, wo ye hen hao. Lupa. Bahasa Mandarin susah nggak? Susah. Karena dari cara pelafalannya aja udah beda kan. Ada nadanya, ada yang cara ngomongnya beda gitu. B dibaca P dibaca B. Ada yang S tapi dibacanya mirip-mirip kayak X gitu. Ya susah deh, jadi kadang tuh mikir dulu gitu. Aduh ini dibacanya apa ya? Ir sanse ya. Kamu dibaca sayang. Ya Saai Yunda. Transkripsiku gak jalan, dospemnya ngilang dari salahnya Tamara. Dicari dong dospemnya. Kalau enggak kamu bikin dulu semuanya, jadi nanti waktu dosen kamu balik kembali udah deh tinggal direvisi aja. Ganti dospem. Karena dulu aku juga kayak gitu cara ngerjainnya. Jadi dosen aku nih udah bilang bab 1 aku selesain bab 1, tapi waktu dalam masih proses bab 1 itu, bab 1 belum di ACC, aku bikin bab 2, aku nyicil bab 2 gitu. Nanti bab 2 nya kan waktu aku bikin bab 2, bab 1-nya masih direvisi tuh. Jadi selagi aku ngerevisi bab 1 tapi bab 2 nya aku tetap jalan gitu, jadi bisa jalan dua-duanya. Kayak gitu juga nanti bab 1-nya di ACC udah selesai, bab 1-nya aku bikin bab 2, nanti bab 2-nya udah selesai, udah mau akhir-akhir, aku bikin bab 3. Waktu aku bikin bab 3, bab 2-nya di ACC gitu, direvisi kayak gitu-gitu. Jadi nggak stuck di situ-situ aja sih. Berapa lama bikin skripsi? 1 semester. Pengen kuliah tapi nggak, kangen kuliah tapi nggak kangen skripsi. Sama aku juga. 1 semester berarti 6 bulannya. Iya sekitar segitu. Agustus September. Tapi sebenarnya skripsi itu kalau menurut aku kalau dikerjain bener-bener gitu ya, kalau fokus 3 bulan gitu selesai tau.
Sekarang satu semester kok cuma 4 ya? Oh iya, semester pendek ya? Enggak. Ngumpulin niatnya yang susah. Iya betul. Skripsi itu ngapain, kata Hilda? Skripsi itu tugas akhir, syarat untuk kamu lulus kuliah. Bikin skripsi. Ada plagiat? Cek nggak di kampus aku? Ada. Aku uji Turnitin. Jadi kalau lebih dari berapa persen gitu, itu nggak lolos. Itu tuh yang bikin deg-degan, sumpah. Uji Turnitin. Semester. Plagiarisme kan? Iya, plagiarisme. %20 maksimal, iya. Uji Turnitin itu uji plagiarisme. Sama bikin jurnal nggak? Kalian disuruh bikin jurnal nggak dulu waktu mau lulus? Aku disuruh bikin jurnal juga. Skripsinya tebel kak? Tebel. Iya bikin, iya. Iya aku kemarin suruh bikin jurnal masa. Skripsi pakai kata pengantar nggak? Pakai. Pokoknya dari bab 1 sampai bab 5. Lampiran semuanya tertulis. Ngumpulin hard copy sih, iya. Udah baca jurnal? Hah? Jurnal aku? Oh, berapa halaman? Lu lupa. Burn CD berapa keping? Lupa. Kayaknya burn CD-nya 1, cuman yang dicetaknya yang banyak. Ngeprint skripsi mahal. Iya mahal banget sekarang ngeprint. Apalagi kalau cetaknya harus banyak, ya ampun. Mana banyak, mana lagi kalau belum salah ini salah itu. Belum lagi di apa namanya, itu apa sih bahasanya, dijilid. Nah udah dijilid salah kan, kesel banget ya. Seminggu bisa berapa kali tuh ngeprint. Guys, sebentar lagi sepertinya aku harus selesai, soalnya besok aku ada kegiatan dari pagi. Emang nggak diklip kalau yang revisi, cuma kan kalau yang terakhir kan dijilid. Aku jadi jurnal.
Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Terima kasih. Wow. Ih, kok ada sih? Semangat terus, iya. Masuk konten nih. Jangan begadang ya. Siap. Siap pun. Udahan yuk. Nadila trending nih. Oh iya. Wow, keren banget. Proud of you katanya. Terima kasih. Ya ampun, aku tuh seneng kalau ada orang yang bilang proud. Kadang kayak nggak sadar gitu loh aku udah ngapain ya. Kenapa orang bisa proud, suka kayak gitu. Skripsi itu makanan jenis apa ya, Ci? Ya semacam umbi-umbian. Telan aja pokoknya. Suka nggak suka, telan aja. Wih. Kok ada sih? Mana? Ayo katanya mau istirahat. Siap. Wow. Jangan lupa pakai topi dan dasi. Itu ya, apa namanya? Hari Senin. Ya. Ayo istirahat baca. Tidur besok Senin. Yuk bisa yuk. Iya. Lucu banget nih, aku mau screenshot dulu. Apa avatar kalian gemes. Gracia mulai kerasukan lagi. Oh dia lagi ini juga. Lagi syuting juga. Nanggung deh sampai setengah 12 ya. 10 menit lagi.
Tolong kami, Gracia mulai aneh. Harap bersabar, harap maklum ya. Semangat, kalian pasti bisa. Jurnal. Kalian mau nanya apa lagi nih? Coba tanya, nanti aku jawab. Sunday pic-nya mana? Kan udah di itu. Di mana Twitter? Mau nanya. Udah minum vitamin kah? Udah. Cici praktiknya per matkul Ci ilkomnya. Enggak semuanya, karena kan ada yang beberapa kan emang teori kan. Teori komunikasi misal kayak PIK gitu-gitu nggak ada apa namanya, nggak ada praktiknya. Nah itu dia. PIK apaan? Pengantar ilmu komunikasi. PIK Pandai Indah Kapuk. Bener juga sih, gak salah kamu. Boleh numpang umpat? Boleh, silakan. Ya Allah. Aku tuh seneng deh kalau lagi skripsian gitu atau nulis makalah atau ngetik gitu. Seneng kayak kita tuh, aku maksudnya jadi belajar bahasa-bahasa baru gitu loh. Kayak semenjak skripsi ada beberapa mungkin bahasa yang lebih baku, yang mungkin bahasa Indonesia yang belum pernah aku dengar sebelumnya gitu. Jadi seru deh mengenal banyak kata-kata baru, bahasan baru yang mungkin lebih baku, yang lebih bagus. Bedanya matkul sama mapel apa sih? Mata kuliah sama mata pelajaran. Itu matkul kayak random gitu gak sih waktunya? Kalau kuliah itu jadi terkadang ada beberapa kampus yang memberikan kebebasan mahasiswanya buat ngatur jadwal sendiri. Jadi kita bisa ngatur dan bisa milih kita mau kuliahnya hari apa, jam berapa, kelas apa, itu tuh bisa milih. Jadi bukan lebih kebebas sih, cuman ya gitu, tergantung kebijakan kampus. Iya, KRS namanya isi KRS biasanya. Tapi kalau kita nyusun sendiri itu nggak enaknya kita biasanya rebutan, jadi cepet-cepetan.
gitu. Nggak enaknya itu, jadi kalau misalnya kita nggak dapet nih kelas A jam 7.30, nanti kita harus ganti ke kelas yang lain. Tapi kadang kelas lain ada bentrok nih sama jadwal matkul B, nah itu harus mikir lagi. Biasanya suka bikin cadangan 2-3 jadwal gitu loh untuk satu semester, jadi buat backup kalau misal yang jadwal A ini nggak bisa kepake atau bentrok satu sama lain, atau kita telat ngambil kelasnya gitu, jadi bisa pakai jadwal yang kedua gitu. Seru banget tuh, apalagi kalau KRS tuh deg-degannya ya ampun parah banget deh, takut gak dapet kelas. Ribetnya bisa pagi semua, iya bener. Kampusku udah paketan, iya. Jadi emang ada beberapa kampus yang ada paketnya, jadi nggak bisa ngambil semuanya sendiri. Udah diatur ada juga. Satu semester katanya. Apanya tuh yang satu semester? KRS paketan paling enak. Iya enak sih, cuma kadang tuh nggak bisa ngatur liburnya gitu loh. Kadang liburnya di waktu yang nggak tepat, itu kan nggak enak ya. Misal kayak liburnya di hari Selasa gitu, itu nggak enak banget. Seninnya tuh kayak hari kejepit gitu. Jadi dulu tuh aku tuh kalau kelas gitu ya, aku suka padatin itu di hari Selasa, Rabu, Kamis. Jumat itu pasti aku ambil matkulnya cuma sedikit doang, paling 2 matkul pagi dan sampai siang. Aku inget banget tuh, aku kalau bikin jadwal kampus selalu kayak gitu. Dan aku dulu selalu ambil hari Senin libur. Kalau bisa hari Senin aku dulu pasti ngambilnya libur. Karena kan biasanya JKT kan kalau hari Minggu gitu suka ini kan, suka ada perform atau ada apa, malah biasanya sibuk kalau weekend. Nah jadi biasanya aku tuh Senin ambil libur, jadi untuk kampus Senin aku ambil libur, jadi bisa istirahat. Jadi Shani bukan tim besok Senin guys. Iya, karena biasanya aku Senin tuh libur kalau kampus buat istirahat. 7 menit lagi ya. Iya siap. Kuota KRS satu semester berapa Ci? 24 SKS maksimal gitu. Tapi kalau kamu nggak ngambil 24 SKS juga nggak apa-apa. Tapi tergantung dari dapat ini sih maksimum SKS yang kamu dapat. Biasanya dilihat dari IPK, IPS atau IPK ya, gitu deh. Tergantung IP nggak sih Ci? Iya tergantung IP. Ada yang lebih dari 24 nggak? Tergantung aku. Kayaknya 24 deh maksimal. Oh iya IPS guys, bukan IPK. IPS. Berarti tergantung dari nilai kalian per semester. Kalian itu bisa dari nilai semester itu yang nentuin semester depan kalian bisa ambil berapa SKS. Iya maksimal 24 paling banyak. Cishani Ilkom aja atau ada penjurusan? Iya aku ada penjurusan, aku public relation. Kuliah itu totalnya berapa SKS? Beda-beda tergantung. SKS itu buat apa? SKS itu apa ya? Aduh susah jelasinnya deh. Aku 14
kalian 144, 1 sampai 48, aku berapa ya, coba aku lihat, aku cek dulu. Ini aku sampai buka ini aku nih, akun kuliah aku nih, bentar, aku pengen ngecek. Kangen deh, udah lama banget aku nggak buka ini. Ada yang 147, 144. SKS tuh nilai ya? Bukan nilai. Bukan nilai. Aku berapa ya? satu satu salah deh. SKS kayaknya bobot matkul. Iya, SKS tuh semacam bobot. Kalau SKS kalau di sekolah kayak durasi satu matkul. Iya, bisa kayak gitu. Shani jurusannya enak apa menurut kamu? Ilmu komunikasi. Tiga menit lagi. Ini kalian pada mengingatkan ya. Perkuliahan. Ih, seru banget nih, aku lagi buka akun perkuliahanku. SKPI, kalian kalau lulus minimal SKPI-nya berapa guys poinnya? Aku berapa ya, 2 poin SKPI. Hmm. 160. Apalagi tuh SKPI itu kayak SKPI SKPI itu apa ya, aduh, pokoknya nanti SKPI itu kayak poin gitu loh. Itu salah satu syarat buat lulus juga. Poin kalian kayak dari piagam atau dari sertifikat gitu. Poin didapat bisa dari poin SKPI, bisa dapat dari ini, bisa dari apa sih namanya itu, biasanya PMB, penerimaan mahasiswa baru tuh. Kalau kalian dapat sertifikat jangan dibuang-buang. Terus biasanya bisa dari ikut apa sih itu namanya, ikut seminar kayak gitu biasanya dapat, atau dari magang juga biasanya dapat. Biasanya yang gede itu poin magang sama poin PMB kalau aku. Kalau di sekolah kayak apa? Kalau di sekolah tuh ya, aduh, di sekolah nggak ada ya SKPI mah. Ada nggak sih? Akademik. Aku 145 guys SKS-nya.
sertifikat seminar nggak pernah kepake sana, itu jangan dibuang nanti kalau kalian kuliah. Itu bisa masuk ke poin SKPI. Selalu lagi bahas kuliah nih. Ya nanti kapan-kapan ngomongin lagi ya tentang kuliah. Kayaknya kalian banyak yang masih sekolah ya. Sertifikat dari SMP bisa, nggak bisa harus selama perkuliahan. Terus kalian kalau punya prestasi di luar akademik gitu, itu bisa juga masuk poin, di scan gitu lah biasanya. Scan dan upload. Iya, scan dan upload. Terus biasanya nanti kayak divalidasi gitu loh sama kampusnya, ini bisa nggak, ini bisa nggak, ini bisa nggak. Jadi kalau kalian punya banyak banyak sertifikat gitu, dimasukin aja semua, nanti mereka yang validasi. Kegiatan volunteer bisa juga deh kayaknya. Waktunya udah habis ya guys katanya. Ya udah, aku tidur dulu ya guys. Aku sudah ngantuk dan besok bangun pagi. Aku bacain live ranking. Adiknya Cica nih, makasih, gemes. Nomor 2 Landak Baik, ada di kosan, ada Kak Dian Hadi, Alkart, ada Kak Radit, Kak Aul, Kak Pinka bangga pada siapa itu, kepotong pada Shani atau pada siapa. Nomor 9, nomor 8 nih, Pinka bangga kepotong, bangga padamu. Oh, Rizky Kofifah, Kak Anrul, Hetva, Febri, Kak Agan, Ramadan, ada nomor 15. Bahasa apa ini? Kukut Kak, siapa ya itu? Ada Baah, ada Asli Anhar, ada Choco Purple, Kak Deka, Avia, Mat, Hilwa, dan lain-lain. Lucu banget sumpah, avatarnya gemes, ya ampun. Aku foto ah. Makasih juga giftnya. Landak Baik, Kak Alkart, adiknya Cicani dan Febri. Ada juga siapa? Landak Baik baik banget. Kak Radit, adiknya Cicani lagi. Kak Alkart, Febri juga, Sensowon, Avia. Terima kasih semuanya. Sorry ini aku showroom radio karena kadang itu kalau pakai yang normal live, maksudnya yang via video tuh kadang mukanya udah capek gitu, tapi pengen showroom. Gimana? Cuman mau ngucapin makasih aja buat semuanya yang udah ngucapin aku wisuda kemarin. Makasih banget atas doa-doanya dan semuanya. Makasih juga hashtagnya, makasih juga. Ini avatar showroomnya lucu banget. Project-projectnya juga kalian bikin hashtag kemarin, terus ada yang bikin kayak ilustrasinya gitu, animasinya, semuanya lucu banget. Makasih banget, aku bersyukur bisa lulus kuliah dan sambil JKT48 juga. Aku gak nyangka kalau bakal diucapin sama sebanyak itu sama orang-orang. Makasih banget. Semoga kedepannya aku bisa menjadi orang yang
lebih sukses lagi, amin. Dan semoga ilmunya bermanfaat, amin. Nanti kalian kalau mau tanya-tanya perkuliahan, ya bisa lah ya kita buka sesi di showroom. Tapi ya namanya juga udah lama gak kuliah ya, udah setahun, pasti aku juga ada lupa-lupanya dikit. Cuman ya setidaknya mengerti lah secara garis besarnya tuh perkuliahan tuh kayak gimana gitu. Semangat buat semuanya, apalagi buat kalian yang lagi menjalani kuliah atau lagi menjalani skripsi. Semoga selalu dilancarkan, amin. Cepat lulus juga ya buat yang belum selesai pendidikannya. Semangat. Yang kerja juga semangat, yang sekolah juga semangat, semuanya pokoknya semangat, amin. Semangat semuanya. Jaga kesehatan selalu dan jangan lupa buat minum vitamin. Good night. Oh, nanti kalau ada jadwal showroom lagi aku kasih tahu ya. Ini karena tiba-tiba aku ini aja ada waktu gitu buat showroom, karena kan kemarin seharian aku tuh bener-bener ada kegiatan kan dari pagi sampai malam, jadi nggak sempet untuk live showroom. Jadi sekarang aku sempetin live showroom walaupun radio, karena kalau ada mukanya nih pasti mukaku kayak udah capek gitu. Bukan capek sih, cuman ya ngerti kan gimana gitu, pengen muncul tapi kadang nggak enak, mukanya lagi capek. Tapi nggak apa-apa lah, aku tetap semangat guys, tenang saja. Kalian tidak usah khawatirkan aku terlalu khawatir gitu, karena aku juga pasti berusaha buat menjaga badan aku. Capek itu seru gitu. Jangan lupa minum air putih. Oke. Bye bye semuanya. Makasih ya. Makasih banget, aku seneng banget ini. Sumpah, showroomnya gemes. Dadah, kalian jangan tidur malam-malam.